Boleh nggak cairin kripto buat pacaran? Itu udah pasti. Of course not. Cairin kripto untuk pacaran. Itu pun kalau nggak putus ya. Alasan untuk cairin kripto apa saja? Tadi kita joking soal cairin kripto buat pacaran ya. Tapi ngomong secara serius nih, kalau kamu mau cairin kripto, kondisinya apa saja yang membolehin kamu untuk bisa cairin kripto? Yang pertama, of course, kalau sudah nyampe harga puncak atau dekat harga puncak, mau tuker ke aset lain yang lebih produktif daripada kripto, di saat kripto lagi winter, lagi bear market, itu mesti oke. So, sebagai contoh, ini kemarin banget ya, aku mengadakan live call sama komunitas VIP, dan di situ aku lagi ceritain gimana caranya kita cuanin properti pakai hasil dari kripto kita. Dan cara kita cuanin properti nggak kayak orang umum. Orang umum kan bayar cash atau pinjam KPR. Kalau bayar cash, kenaikannya properti itu nggak seberapa. Ini kita ngomong kayak rumah atau apartemen, misalkan di Jakarta. Kenaikannya berapa sih setahun average? 8% atau berapa? Itu really low, kecil banget banding kenaikannya something like crypto. Kalian harusnya semua sudah tahu waktu kita beli di 15.000 sampai sekarang 120 ribuan, kenaikan hampir 10 kali lipat. Di periode yang sama, properti cuma naik berapa? Paling ke samping naik 20%, mentok-mentok. You understand ya? Jadi kalau bayar cash nggak bagus. Kalau bayar KPR, bunga KPR di Indonesia setelah rate promo, kan biasanya 1-2 tahun pertama kan itu ada promo rate 6% atau berapa. Setelah promo rate-nya beres, bunga KPR sekitar 11%. Dan setelah dikurangin, so ini ceritanya kamu sewain properti itu gak akan bisa tutup 11% itu. So cash KPR kurang bagus, tapi di live call kemarin yang kita menunjukkan ke para members kita itu gimana caranya. Waktu itu kita sering caplok properti itu gak pakai modal, gak pakai pinjaman bank. Kita itu cuma jago negosiasi sama si penjualnya supaya penjualnya mau memberikan kita keluasan, dan kita cuanin sebelum harus bayar, gitu loh. Itu yang kita lakukan kemarin. Nah, tapi omong gitu, kamu harus sadar satu hal. Ini balik lagi ke kripto sekarang. So tadi omongin boleh cair kripto ke aset lain di tahun yang winter bear market supaya bisa cuanin aset yang lagi naik saat kripto lagi turun, and then nanti harus bisa tuker balik ke kripto pas waktunya serok lagi di titik terbawah next cycle. Ini kita omong 1 tahun lebih ke depan. Selain dari itu, kamu harus sadar bahwa aturannya kripto itu mulai jadi institutionalized. Institutionalized itu artinya pihak bank, pihak institusi udah ada kerangka undang-undang dan hukum yang sudah lebih jelas sekarang. Kita omong Amerika udah mengeluarkan Clarity Act, Genius Act, yang intinya itu memberikan kerangka atau framework supaya bank, institusi, dan lain-lain sudah bisa mulai munculkan produk-produk keuangan berhubungan sama kripto. So, sebagai contoh, di Australia, ini kita omong baru berapa seminggu, 2 minggu yang lalu ya, udah muncul bahwa bank di Australia boleh kamu ajukan KPR beli properti, DP-mu, jaminan kamu bukan lagi uang Australian dollar, tapi bisa titip Bitcoin. Itu udah bisa. Barusan banget. Oke? Dan harap kedepannya semakin seperti begitu. Kedepannya mulai ke udah gak peduli USD, AUD, Canadian dollar, Singapore dollar gitu kan udah tinggalin fiat, semuanya rata-rata on chain, crypto semua. Entah itu stablecoin, entah itu Bitcoin. Oke? So kalau hukumnya sudah seperti gitu, akan gak mau cairin terutama Bitcoin kamu. Oke? Kenapa gak mau cairin Bitcoin kamu? Karena kamu harus pikir begini, dulu kenapa kok ada siklus 4 tahun dan sampai sekarang masih 4 tahun, so far so good ya rencananya. Karena 1 tahun turun, 1 tahun ke samping, 2 tahun lari kencang naik, and then 1 tahun turun, bla bla bla. Siklus itu sudah kita gambarkan sejak a long time ago, udah 2022 sekian, right? Kenapa ada siklus itu? Karena Bitcoin itu instrumen atau aset yang gak menghasilkan yield, gak ada income yang dihasilkan dari Bitcoinnya sendiri, gitu loh. So, kalau kamu hanya pegang Bitcoin, kan kita mau pakai hasil profit dari Bitcoin untuk beli apa kayak, itu kan harus ada saatnya kita bisa cairin profitnya. Dan kalau kita mau aset tradisional lain, kita mau saham, properti kalau mau misalkan nih beli properti 1M udah naik 2M dalam waktu I don't know 3 tahun sejenis itu. Oke? Harganya udah naik, kita bisa ajukan ke KPR bank give me pinjaman KPR berdasarkan nilai yang sekarang 2M, bukan yang 1M waktu aku beli. Nah, bank akan pinjemin dari 2M misalkan 60%. Itu 1,2M. Nah, seluruh 1M modal awal saya sudah bisa balik ke kantong saya dalam bentuk pinjaman. Jadi aku gak perlu jual properti itu, bisa cairin equity modal saya yang terikat dalam si rumah tersebut.
Oke, itu properti. Kalau kita ngomong saham juga mirip. Saham bisa dijaminkan ke bank untuk dapat pinjaman. Ini strategi yang digunakan sama Elon Musk, Jeff Bezos, rata-rata semua CEO dan bos-bos besar rata-rata begitu, daripada jual saham dan men-trigger yang namanya capital gains tax atau pajak atas kenaikan harta kamu saat kamu jual, right? Daripada itu mereka cukup ambil pinjaman dari bank yang mana jaminannya si sahamnya gitu loh, right? So saham bisa, property bisa, dulu Bitcoin nggak bisa. Dulu Bitcoin, nah Bitcoin ada produk, even sekarang sudah ada produk yang kamu bisa pinjam berdasarkan collateral Bitcoin. Biasanya something like 30%, 40% dari nilai Bitcoin kamu. Tapi itu ada yang namanya margin call. Kalau harga Bitcoin turun terlalu drastis, dipaksa jual gitu loh, which is itu bahaya. Tapi jenis utang yang saya maksud itu utang yang nggak ada yang namanya margin call atau jenis itu. Pokoknya itu aku pinjam sekian persen dan ini jaminan, agunan aku untuknya Bitcoin. Oke, ketika produk finansial itu muncul, and it will come, akan ada saatnya itu datang. Harap siklus per 4 tahun sudah hilang, nggak lagi 4 tahun. Gitu loh. Karena di saat itu orang udah gak perlu jual lagi untuk cairin dan gunakan buat beli aset lain. Mau beli jam tangan mewah, mau beli mobil supercar, mau beli properti, mau beli saham yang undervalued. Gak perlu lagi jual Bitcoin untuk bisa tuker harta kamu dari A ke B. Tinggal gulung, dua tanganku bisa masuk ke dua-duanya, paralel gitu loh. Kalau udah seperti gitu, harap koreksinya Bitcoin gak sedrastis kayak dulu. Biasanya kan di 1 tahun bear market, penurunannya bisa 70-80% dari harga puncak. Kedepannya bisa jauh lebih kecil dari itu. Dan siklusnya bisa lebih panjang, gak harus berpatok per 4 tahun. It's coming. Oke, saat ini untuk siklus 2025, so far semua pola-pola dan data yang kita bisa lihat menunjukkan bahwa most likely masih tetap ada puncak di tahun 2025, mentok-mentok awal-awal Q1 2026. Oke, mentok-mentok di situ. And then akan ada bear market. Nah, bear market ini kamu harus ready untuk menghadapinya. Ini sekarang, ini saat saya lagi rekam, udah final chance banget untuk masuk duit berapapun masuk kripto. Oke, mesti ada kenaikan. Yes, portfolio kita harusnya mesti dapat kenaikan easily 2 kali lipat kalau bukan lebih menuju ke puncak. Oke, tapi ketika sudah nyampe atau lewat dari harga sekarang, let's say lewat dari Agustus 2025 dan dia udah break new all time high lagi, Bitcoin udah menuju 140.000 misalkan. Right, itu udah bukan lagi waktunya bisa beli, itu udah waktunya mulai cicil exit, oke? Nah, cara exitnya gimana? Of course kita sharing persisnya di dalam komunitas VIP, right? But justru pikiran kamu harus mikir, okay, what next? Karena kripto sudah bukan lagi jalur gampang cuan kalau sudah winter, bear market, bear cycle. Oke, justru pikirannya itu udah tahu kalau ada bear market berarti yang lain yang naik, entah itu emas, properti atau apa, gimana caranya aku bisa leverage, ngambil caplok sebanyak aset-aset ini, tapi modalku gak dipakai semua gitu loh, minim modal. Nah, itu yang saat ini kita lagi fokusin dalam komunitas VIP. Barusan kemarin banget, dan kita akan terus seperti begitu. By the way, sebagai pengumuman, kita akan kemungkinan besar bikinin modules yang lebih rinci ya. Jadi kita akan bikinin modules gimana caranya untuk startup online business pakai AI. Ini berhubungan e-commerce, bisa digital products, bisa juga. Kita juga akan bikin modules tentang waktu itu kita bisa memiliki hektaran properti, gak pakai modal sendiri. Gimana caranya kita melakukan itu, kita akan bikin modulnya untuk itu juga. So, semua ini kita akan pelan-pelan cicilin, bikin semua supaya kalian, bukan pelan-pelan sih, let's say sebulan ke depan lah, right? Supaya kalian bisa basically mulai dari sekarang persiapan untuk bisa tetap cuan dan tetap berkembang keuangan kamu di bear marketnya kripto, oke? And then tujuannya untuk apa? Supaya pas di titik terbawahnya kripto, serok, okay? All in, oke? Dan itu harusnya bikin kamu bisa super duper kaya. Amin. Nah, kalau kamu mau di-update terus, subscribe ke channelnya Mindstack. Boleh juga join komunitas kita kalau mau partisipasi dalam live call setiap minggu itu. But my main point itu di sini, ini basically siklus terakhir yang mana it's gampang untuk tebaknya. Very easy untuk cuanin crypto. Dan ketika sudah masuk bear market, waktunya panen, ini juga saatnya kamu harus bisa cuan di luar crypto juga. Okay? It is coming. Lagi mendatang sekarang. Okay? So siapin diri sekarang. And semuanya di tangan kamu sih, you know. Responsibility-nya di kamu, kewajibannya itu di kamu untuk bisa jadi kaya, bukan di saya, bukan di siapapun. Yang kita bisa lakukan itu cuma menyediakan jalur-jalurnya yang udah terbukti, yang udah kita jalanin sendiri, yang udah banyak orang bisa sukses. Oke, tetap kamu yang harus nyari, yang harus aktif, yang harus beneran pingin untuk bisa nyetrum, dekat dan lain-lain. Oke? Terus my question is,
Oke, jadi pertanyaannya kemarin aku kan sempat bilang ke Ko Brian kalau aku out dari kripto, aku bikin bisnis usaha laundry yang kalau memang lancar BEP-nya mungkin setahun atau kurang dari setahun, dimana sekarang itu udah berjalan dan posisinya ada di pertengahan tahun. Hasil income dari bisnis itu aku nggak utak-atik, jadi selama masih berjalan aku nggak perlu untuk bayar apa karena bulanan yang aku terima dari pekerjaan tetap aku udah bisa mencukupi semuanya lah. Nah pertanyaannya adalah apakah income yang dari usaha itu masukin lagi ke kripto? Di harga sekarang masih bisa, tapi so if you're talking about your major alts, Ethereum sejenis itulah, it's still safe gitu loh, karena walaupun plesetnya itu nggak fatal banget gitu loh, right? Kalau menurut data saya Ethereum masih belum puncak, right? Okay, so if you're going to, harus yang aman, jangan yang degen, bukan yang high risk altcoins yang antara BTC, Ethereum, one of the big ones, one of the big ones yang kamu tahu masih ada kenaikan meskipun cuma 20%, 30%, but aggressive take profitnya. So patokannya itu patokan bukan cuma harga tapi bulan juga. So bulan apa yang jadi patokan kamu, mulai cicil exit berapapun harganya, cuan nggak cuan, exit gitu. Oke. Right. Nah tetap ada kenaikan, tapi kenaikannya itu cuma, it's not 10x. Gitu loh. Tapi kalau dibandingkan sama deposito, dibandingkan sama yang lain, masih better. Nah enaknya itu kripto itu begini, kalau kamu beli misalkan emas nih, ini sempat ada di TikTok aku ketawa sih. Ya harga emas misalkan 2 juta per gram, right? Ya kita siap beli emas kamu 9,8. Ya kita siap jual kamu emas 2,2. Gitu. Selisihnya itu loh, right? Selisihnya cukup lebar, right? So all these other aset lain itu rata-rata ada spreadnya itu cukup tinggi. Kalau kamu beli antam emas misalkan, saham masih kecil spreadnya, so itu masih oke. But crypto itu very small spreadnya, itu kan cuma nggak ada 1% gitu loh. Oke. Apalagi jumlah bukan puluhan M atau se-M gitu ya. So karena itu menurut aku kalau kamu misalkan masih mau cuan, ini kita ngomong Juli Agustus 2025 masih bisa, tapi harus ada patokan kapan keluarnya yang very clear, very clear, gitu loh. Nah of course, you mau berpatok seperti apa yang aku share di VIP, silakan. Kalau enggak, up to you. Oke? Setelah aku exit, aku punya patokan aku exit. Jadi aku kan anggapnya ya aku masukin lagi ke kripto karena memang duitnya daripada nggak dia papain di rekening aja, aku masukin lagi ke kripto yang safe. Nah setelah exit itu apakah taruhlah misalnya setelah exit aku BEP di usaha laundrynya ini, just in case kalau misalnya semuanya lancar. Dalam bisnis kamu harus selalu jaga what if skenario kalau nggak lancar. Bisa jadi mesin rusak, bisa jadi dicuri, bisa jadi pegawai malingin kamu, bisa jadi tahu-tahu customer kosong atau apa. You always have to mikirin kayak gitu. Nah kalau misalnya jeleknya itu terjadi, duit itu apakah aku untuk expense untuk bisa dibilang beli mesin baru kah, untuk mungkin nambah maksimum capacity apa segala macam? Why? Kenapa harus gini loh? Dalam expansion of the business, kalau kamu udah uji 1 unit, so ini mungkin dari topik atau apa gak tahu ya, but let's see. Why kamu harus kalau udah uji 1 unit, 1 mesin laundry atau apa, ini kita ngomong bisnis laundry sebagai contoh ya. Kamu udah uji 1 dan 1 ini udah cuan, udah bisa ada keuangan yang very clear, track recordnya itu bisa dibuktikan. So ini kita ngomong ada laporan yang very detail gitu loh. So bukan kira-kira, oke? Ini kita ngomong kayak di rekening koran gitu loh. You puan misalkan let's say 10 juta and 6 bulan udah dapat 10 juta and sisanya pure profit ke kamu. Bukannya itu sesuatu hal yang menarik untuk investor ya? Iya sih. Right? Iya. And so kenapa harus dari modal kantong kamu sendiri? Sedangkan kalau kamu pakai otak, bisa aja kamu aku bisa nggak sih menyaring orang-orang yang ada uang 20 juta nganggur, yang kalau dimasukin ke sini mana bisa cuan. Aku terima, nah ini terserah mau terima selisih. So 10 juta itu modal, aku tambahin 2 juta buat setup cost fee franchise aku lah, something like this, right? Bisa juga persentase share profit walaupun itu ada risikonya kayak janjinya X, jalannya nggak sesuai X, right? But there's many ways untuk bisa, asal kamu bisa menunjukkan very clearly, masukin 10 malah dapatnya 20 in 1 year, and then sisanya pure profit, bebas resiko. Now that's a nice investment yang a lot of people
yang uangnya nganggur mau seperti itu. Right? Tapi of course ini kamu mau skalanya berapa besar. Yang contoh tadi itu cuma it's only 10 juta and effortnya untuk nyari siapa investor yang mau kayak gitu ya sekaligus aja 10 unit gitu loh. So minimum buy-in entry-nya 100 juta atau berapa atau di situ, right? So that's the pola pikiran. Why harus dari kantong sendiri? Oke. Gitu loh. Kenapa nggak bisa pakai uangnya orang lain, investor, untuk ekspansi si bisnis itu? Satu, resikonya nggak di kamu secara keuangan. Dua, it's a win-win situation. Investornya dapat a very healthy profit, kamunya bisa ekspansi lumayan tinggi dengan resiko yang terbatas. Gitu loh. Does that make sense? Okay. That's what I would do. Itu butuh effort, gitu loh. Karena itu, aku cari investornya di mana, aku bla bla bla, all that stuff, right? But I mean that's exactly what I've been doing for a long time. Entah itu di dunia property, entah itu di dunia bisnis lainnya, I've done that many times, and the key is sebenarnya, so it is a trust business. Dalam arti mau jaga trust sama si investor kamu, but make sure bahwa mereka mesti menang, gitu loh. It's a win-win situation. Your contribution itu bisa menemukan kesempatan itu dan setup semua tahu beres. Kontribusinya investor, duit nganggurnya mereka jadi produktif, kamunya ada bagian dari itu. Oke, siap. Cool. Thank you. Sukses ya guys. Kali ini dapat banyak ilmu. So see you next time and sukses selalu.